Di seluruh dunia, orang-orang secara kolektif menghabiskan 16 miliar jam untuk kerja perawatan tak berbayar setiap harinya. Pekerjaan yang seringkali dibebankan kepada perempuan. Hai Sobat UN, kalian sedang menyaksikan UN Bercerita bersama saya, Bintang. Pekerjaan rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan adalah pekerjaan yang menjadi tulang punggung bagi fungsi suatu keluarga, komunitas, dan perekonomian. Namun, kerja-kerja perawatan ini seringkali tidak dikenali, diapresiasi, maupun dibagi secara setara. Bias budaya telah melabeli kerja rumah tangga, pengasuhan, dan perawatan sebagai pekerjaan perempuan. Nah, pada video hari ini, kita akan mengeksplorasi mengapa mencapai kesetaraan gender di rumah bukan hanya sebuah pilihan, namun sebuah kebutuhan. Bayangkan seorang perempuan bernama Siti. Kegiatan Siti sudah dimulai sejak pagi sekali, membersihkan rumah, membuat sarapan untuk anak, lalu akhirnya ia pergi berangkat kerja dan mengantar anak sampai sekolah. Sepulang kerja, urusan Siti belum selesai, karena ia masih harus memasak untuk makan malam, mendampingi anak belajar, membuat PR, hingga mengurus pekerjaan rumah tangga lainnya. Tidak ada kata istirahat dalam kamus Siti. Ia menanggung beban ganda, bekerja untuk mendapatkan penghasilan, dan bekerja untuk melakukan pekerjaan rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan. Pekerjaan-pekerjaan ini yang kadang seringkali luput dari perhatian kita. Dan hal yang mengkhawatirkan adalah tidak proporsionalnya beban yang ditanggung perempuan untuk kerja perawatan tak berbayar. Akibatnya, perempuan dan anak perempuan kehilangan kesempatan untuk bersekolah, pengembangan diri, kemajuan karir, hingga menikmati waktu luang mereka. Bahkan jika ada kebutuhan keluarga, contohnya seperti perawatan anak atau anggota keluarga yang sedang sakit, atau pengasuhan anak usia sekolah, perempuan kerap kali harus meninggalkan dunia kerja untuk melakukan tanggung jawab kerja perawatan dan pengasuhan ini. Pasangan dan keluarga punya peran yang sangat penting. Dengan berbagi pekerjaan rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan secara setara, pasangan dan anggota keluarga dapat berbagi beban kerja tersebut yang selama ini dipikul oleh perempuan. Berdasarkan brief report dari UN Women, Badan PBB untuk Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, rata-rata, jika Anda menjumlahkan seluruh waktu yang dihabiskan perempuan dalam pekerjaan perawatan tak berbayar sepanjang hidup mereka, maka jumlah tersebut adalah 10 tahun dibandingkan dengan 4 tahun untuk laki-laki. Data yang disajikan dalam laporan singkat ini menunjukkan bahwa perempuan menanggung beban tidak proporsional untuk kerja rumah tangga dan perawatan tidak berbayar. Terlebih di masa pandemi, saat semua orang dianjurkan berada di rumah, tuntutan kerja-kerja ini semakin meningkat. Berkenaan dengan hal tersebut, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa bulan Juli tahun 2023 melalui resolusi inovatif nomor 77/317 telah mencanangkan International Day of Care and Support untuk diperingati setiap tanggal 29 Oktober. Hari ini diperingati untuk mengakui adanya beban kerja rumah tangga dan perawatan yang dibebankan secara tidak proporsional kepada perempuan dan anak perempuan, serta menyoroti perlunya mengatasi hambatan struktural ini yang telah menghambat pemberdayaan perempuan. Resolusi ini menyuruhkan kepada negara-negara anggota PBB, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta, akademisi, dan publik untuk meningkatkan perhatian tentang kerja perawatan tak berbayar dan pentingnya menciptakan lingkungan yang mendukung untuk pemberdayaan ekonomi perempuan. Beberapa upaya yang dilakukan oleh UN Women diantaranya adalah dengan mengadvokasi dukungan kepada pekerjaan perawatan. Rekomendasi dari kami antara lain, 1. Agar pemerintah menciptakan layanan perawatan yang terjangkau dan berkualitas, mendorong kebijakan untuk memastikan kerja layak bagi pekerja di sektor perawatan berbayar, serta meningkatkan investasi untuk ekonomi perawatan. 2.
agar sektor swasta menciptakan tempat kerja ramah keluarga yang mencakup jam kerja fleksibel, cuti orang tua berbayar, dan fasilitas penitipan anak. 3. Agar organisasi masyarakat sipil terlibat langsung dengan masyarakat untuk mendorong peningkatan investasi, penyusunan program, pengumpulan data, advokasi, dan perubahan norma sosial terkait kerja perawatan. ILO dan UN Women juga mempromosikan 5R, yaitu Recognize, Reduce, Redistribute, Reward, dan Representation untuk ekonomi perawatan yang ideal dalam keluarga. Lalu apa sih 5R tersebut? Pertama, Recognize, memiliki makna bahwa kamu perlu tahu dan memahami bahwa kerjaan rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan itu tidak ada habisnya, melelahkan, dan tanpa upah. Kedua, Reduce memiliki makna bahwa urusan domestik perlu menjadi perhatian kedua belah pihak, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan begitu, perempuan tidak lagi harus menopang pekerjaan rumah tangga dan mengurus anak sendirian. Redistribute bermakna bahwa perempuan bisa membagi atau mendelegasikan kerjaan rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan kepada pasangan atau pada pekerja perawatan. Misalnya menjaga anak pada malam hari atau rutinitas kerja rumah tangga, perawatan, dan pengasuhan lainnya. Poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah reward. Perempuan di dalam rumah tangga punya hak untuk menikmati waktu luangnya. Pembagian tugas juga bisa membuat kesehatan fisik dan mental perempuan terjaga. Untuk itu, penting bagi pasangan untuk mengambil cuti setelah istri melahirkan, serta saling menghargai peran masing-masing. Terakhir, representation. Makna dari poin ini adalah pasangan juga perlu menyuarakan dan mendorong perusahaan agar menyediakan fasilitas cuti khusus untuk ayah. Dengan begitu, laki-laki dapat memiliki waktu yang cukup untuk merawat bersama dan mendukung istri dalam rumah tangga. ILO kini bersama dengan pemerintah Indonesia sedang menyusun peta jalan ekonomi perawatan nasional untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara. Penyusunan peta jalan melibatkan proses advokasi dan konsultasi dengan berbagai mitra dan pihak, termasuk masyarakat luas. Penelitian terbaru ILO menemukan bahwa berinvestasi dalam perawatan anak dan perawatan jangka panjang di negara ini akan menghasilkan hampir 10,4 juta pekerjaan baru pada tahun 2035. Ini juga akan meningkatkan tingkat pekerjaan bagi perempuan dari 49% pada tahun 2019 menjadi 56,8% pada tahun 2035. Dengan membagi tanggung jawab, memberikan dukungan, dan melibatkan laki-laki secara seimbang pada tugas-tugas perawatan, kita dapat menciptakan dunia yang lebih adil, di mana setiap orang dapat berkembang. Jangan lupa untuk mengajak dan menginspirasi laki-laki lainnya untuk mendukung kesetaraan. Terima kasih telah menonton. Silakan berbagi video ini untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya membagi pekerjaan perawatan tak berbayar secara adil dan setara. Saya, Early Dewi Nuriana, undur diri. Sampai bertemu di UN Bercerita selanjutnya.